Pernah nggak saat kamu bingung mau mulai investasi terus takut salah strategi? Mungkin kamu juga sering dengar saran orang-orang, investasi aja dulu. Terus pas mau mulai muncul deh dilema, mau langsung banyak sekaligus atau cicil dikit-dikit ya? Chill, tenang, kita bahas sampai tuntas biar kamu bisa pilih strategi investasi yang pas. Putri Aulia, Generasi Cuan, DCA versus lump sum. Disclaimer dulu ya, Gencu hanya memberikan edukasi bedanya lump sum versus DCA. Disimak baik-baik supaya nggak gagal paham karena risiko ditanggung sendiri. Kebingungan saat awal-awal mulai investasi itu sering dialami banyak orang. Jadi nggak aneh kok kalau kalian punya sejumlah uang terus galau mau investasiin langsung atau sebagian dulu. Dalam dunia investasi keuangan, ini dikenal dengan istilah lump sum versus DCA. Buat yang belum tahu, lump sum itu adalah cara berinvestasi dengan mengalokasikan seluruh dana yang kamu punya sekaligus dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, all in. Jadi katakan dalam jangka waktu 1 tahun kamu mau investasi nih. Kamu punya modal uang 240 juta. Lalu kamu curahkan 240 juta tersebut all in di awal tahun. Dan berharap nanti di akhir tahun sudah dapat cuan dari hasil investasi tersebut. Tapi kalau DCA atau Dollar Cost Averaging, itu adalah cara berinvestasi berkala dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan harga naik dan turunnya pasar. Jadi modalnya nggak kamu pakai sekaligus. Kita asumsikan modal kamu yang 240 juta tadi, kamu pecah investasinya jadi sambil kamu pantau tuh pergerakan bursa saham atau kripto tiap bulan. Demi mendapatkan timing yang pas untuk masukin modalnya. Lalu kamu panen hasil investasinya di akhir tahun. Kedua metode tersebut punya modal yang sama, tapi beda periodenya. Sampai sini paham ya? Terus lebih cuan mana? Lump sum atau DCA? DCA ini lebih cocok buat dipakai oleh para pemula karena modalnya gak terlalu besar dan memperkecil volatilitas. Sedangkan lump sum lebih cocok buat para investor yang punya modal besar. Jika dibarengi dengan analisa momentum beli yang tepat, hasilnya akan sangat memuaskan. DCA cocok untuk investor-investor konservatif dan bermodal nggak terlalu besar dengan memperhitungkan harga beli saham. Sedangkan lump sum cocok untuk investor-investor bermodal besar dan berpengalaman dengan volatilitas pasar. Prinsipnya locksin aja udah sampai akhir tahun. Mau naik kek, mau turun kek, mau kayak gimana juga hajarlah pokoknya. Berdasarkan hukum high risk high return, lump sum memberi probabilitas untuk cuan yang lebih besar. Tapi risikonya juga besar. Sebaliknya, kalau DCA memang risikonya kecil, tapi cuannya juga nggak sebesar lump sum. Ya cuma emang lebih aman aja. Kalau pas harga cenderung jatuh terus nih, kalian bisa ngerem dulu lah. Buat tahu berapa keuntungan yang didapat dari metode lump sum maupun DCA, nih kita jabarin di Gencu. Untuk menghitung keuntungan lump sum, harga saham sekarang dibagi harga beli, lalu dikurangi 1. Nantinya hasilnya adalah persentase keuntungan kamu. Jadi misal, investasi 12 juta di awal tahun 2025 dengan harga emiten saham X Rp1.600. Lalu harga terakhir penutupan nanti di akhir tahun 2025 jadi Rp1.700. Maka dengan ini total keuntungan adalah 1.700 dibagi 1.600. Kemudian dikurangi 1. Hasilnya jadi 0,0625. Jadi dalam persen keuntungannya adalah 6,25%. Kalau pakai metode DCA, harga saham sekarang dibagi harga beli rata-rata dulu, lalu dikurangi 1. Nah, jadi gimana? Udah kepikiran belum mau pakai metode lump sum atau DCA? Mau yang lebih cuan atau yang lebih aman? Masih bingung? Ya udah, gini ya, jangan buru-buru mutusin sebelum paham untung dan ruginya. Kita bahas lagi kelebihannya ya. Lump sum memang bisa kasih keuntungan maksimal, asalkan kalau kamu masuk di waktu yang tepat. Misalnya tadi kamu mau investasi 12 juta saat harga saham murah. Terus beberapa bulan kemudian hingga akhir tahun. Udah dipastikan profitnya jelas akan besar. Tapi bayangin juga resikonya. Amit-amit kalau pas habis kamu beli saham harga segitu, seiring berjalannya waktu turun terus. Apa nggak bahaya tah? Makanya lump sum cocok buat investor yang udah berpengalaman dan berbekal analisis market yang kuat.
Sedangkan dollar cost averaging lebih aman buat pemula. Kenapa? Kamu invest dana nggak perlu banyak-banyak, terus kamu juga nggak perlu takut salah timing. Pas harga turun, kamu masih bisa beli lebih murah lah di kesempatan berikutnya. Cuman ya jangan aneh kalau masuknya bertahap. Potensi keuntungannya juga nggak akan sebesar lonjakan saat lamsam ya. Intinya, metode lamsam akan memberikan keuntungan apabila kondisi pasar dalam keadaan bullish. Tapi kalau kondisi pasar volatile dan ingin menyebar risikonya, silakan pakai cara dollar cost averaging. Nah, sekarang udah benar-benar paham kan perbedaan keuntungan metode lamsam dan DCA? Tinggal kamunya nih masuk ke kriteria mana untuk bisa pakai metode lamsam atau DCA. Pakai metode lamsam kalau kamu adalah seorang yang satu, punya dana besar. Pastiin ya, ini dana yang aman dan bukan duit panas. Dua, pahami risikonya. Risiko ini akan kalian pahami kalau udah terbiasa analisis pasar. Namun pakai metode DCA kalau kamu adalah orang yang satu, cuma punya modal kecil. Biar kecil tetap ya, ini adalah dana aman bukan duit panas. Kedua, kamu menyadari bahwa kamu masih pemula, masih pengen belajar, masih belum tahu soal pasar. Dan ketiga, kalau kamu lebih nyaman investasi bertahap tanpa stres. Jadi konsep DCA itu sebenarnya diciptakan untuk sebagai proteksi terhadap kita punya psikologis. Jadi saya mengerti banget kalau seandainya kita punya uang nih tabungan 20 juta contoh ya. Kita langsung berinvestasi di pasar modal langsung masuk 20 juta. Besok sahamnya turun 5%. Besoknya lagi turun lagi. Dalam 1 bulan turun 20% itu pasti kita punya hati udah nggak tenang kan. Nah, dari sinilah muncul konsep yang namanya DCA. Jadi DCA itu mungkin kalau kita ngomong bahasa pasarnya itu belinya bertahap. Belinya nyicil. Nggak langsung dihabisin dalam waktu satu belanja. Nah, jadi DCA ini merupakan suatu konsep strategi yang benar-benar melatih kita punya emosional, melatih kita punya money management, melatih kita punya fear dan greed. Lamsam itu hanya cocok dilakukan mereka yang memang sudah punya pengalaman di market. Saya katakan mungkin di atas 3 tahun atau 4 tahun. Karena mereka, satu, ketika mereka melakukan lamsam, itu kan artinya posisi mereka beresiko. Ketika beresiko, mereka harus bisa batasin resikonya. Nah, sementara kebanyakan pemula, begitu mereka masuk, mereka nggak bisa batasin resikonya. Dibiarin turun, ujung-ujung udah dalam, baru dijual. Nah, harusnya dijualnya itu di awal ketika resikonya masih rendah. Dan lamsam itu lebih cocok dilakukan mereka yang bisa, yang paham mengenai ritme market. Mereka udah pakem melihat bottoming market nih. Nah, ini momentum market nih. Wah, ini udah the right time. Sementara bagi pemula kan agak susah untuk melihat untuk timing the market. Jadi lamsam. Jadi saran saya memang untuk pemula jauh lebih baik kalau pertama kali itu kita DCA dulu. Kalau kamu merasa setengah-setengah, setengah paham risiko, setengah lagi pengen aman, kamu bisa pakai cara kombinasi kok. Contohnya, kamu bisa taruh 50% untuk lamsam dan 50% sisanya pakai DCA. Kata orang, kesalahan adalah guru terbaik. Tapi ya nggak sering-sering, apalagi ini duit, dapatnya aja sulit, ya kan? Maka dari itu, yuk kita kenali beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para investor pemula. Pertama, masuk di waktu yang salah. Biasanya karena FOMO nih, masuk-masuk di harga saham pas lagi tinggi-tingginya. Habis itu panik terus jual deh. Kedua, kurang sabar. Panik pas harga mulai turun. Terus buru-buru cut loss padahal investasi untuk jangka panjang kan sebenarnya. Ketiga, kurang riset. Pentingnya riset ya guys, kalau nggak riset gimana mau tahu. Meski pemula, jangan kosong-kosong banget lah. Investasi tanpa punya bekal fundamental analisis pasar, terus ujuk-ujuk investasi pakai dana besar. Keempat, udah tahu dana buat investasi, dipakai buat hal lain. Kelima, pilih saham dan instrumen yang salah karena nggak lihat-lihat performa asetnya kayak gimana. Keenam, nggak konsisten investasinya. Misalnya pakai DCA, awal-awal rajin, terus di tengah-tengah bolong-bolong. Kadang investasi, kadang enggak. Biasanya yang bosenan nih yang kayak gini. Terakhir, suka over PD. Wah, karena pakai DCA pasti aman. Pakai lamsam pasti untung besar. No. Hati-hati, pasar yang sedang bearish dalam jangka panjang, metode DCA pun udah nggak akan bisa nolong walaupun low risk. Permasalahan dari para investor pemula ini adalah mereka nggak punya confidence. Mereka nggak punya riset yang membuat mereka confident terhadap posisi mereka. Sehingga yang terjadi adalah ngelihat postingan orang, ngelihat
kata temen atau ngebaca artikel asal-asalan tanpa dilakukan riset langsung masuk gitu karena pasar modal ini kan liar banget ya kita anggap kita bisa asumsikan pasar modal ini ya seperti pasar tapi yang bergerak itu adalah uang yang diperdagangkan itu adalah lembar saham. Nah kita harus ketahui bahwa pasar modal itu termasuk salah satu instrumen yang beresiko sementara untuk investasi sejenis seperti komoditas seperti saya katakan emas atau obligasi atau surat hutang negara itu termasuk yang resikonya rendah. Nah, jadi dalam metode berinvestasi untuk dilakukan strategi lamsam itu lebih cocok ke instrumen yang memiliki investasi risiko rendah. Ya, jadi alias seperti kalau kita mau nabung emas, kita mau nabung obligasi, itu cocok tuh dengan lamsam. Sementara kalau di CE dicicil perlahan. Nah, kalau untuk market Indonesia, terutama di pasar modal, itu jauh lebih cocok untuk dilakukan DCA atau dollar cost averaging. Nah, kalau saran saya sih biasanya ya, untuk orang yang memiliki profil resiko sedikit lebih tinggi atau lebih agresif, itu bisa coba di pasar modal. Karena kalau dengan gaji UMR, saya asumsikan seharusnya mereka punya harapan atau target return yang lebih tinggi. Kalau di dalam obligasi itu kan sudah ada acuannya yaitu suku bunga, which is kurang lebih 4%, 5%, 6% dalam waktu 1 tahun. Nah, tapi kalau di pasar modal, tingkat return yang dicari itu biasanya mengalahkan suku bunga, alias di atas 6%, 7%, bisa 10%, 15%, ataupun 20%. Nah, jadi saya lebih menyarankan melakukan metode DCA di pasar modal. Jadi balik lagi, mana yang cocok buat kamu, DCA atau lamsam? Tulis di kolom komentar ya.